Oke sobat otodidak, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan cara menghitung kebutuhan daya pada kandang close house dan rincian biaya yang kita keluarkan pada satu periode masa panen ya teman-teman. Di sini saya contohkan menggunakan kandang kita dengan dimensi 12 x 84 meter, 2 lantai ya, dengan menggunakan daya listrik sebesar 13.900 VA dan untuk golongan listriknya B2. Sebelumnya kita cek dulu untuk tarif online ya agar akurat. Nah, ini untuk daftar tarif listrik PLN terbaru Januari sampai Maret 2021 ya teman-teman. Dan untuk golongan listrik kita ini berada di golongan 6 ini ya, nomor 6 ini ya teman-teman, di golongan B2 dengan tarif daya ini 6.600 VA sampai 200 kVA ya. Nah, jadi kita masuknya di sini ya. Dan dengan tarif per kWh nya adalah 1.444,70 rupiah per kWh ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini sudah saya buatkan tabel ya. Ini ada perangkat yang kita gunakan dalam kandang kita teman-teman. Jadi dalam kandang kita itu kita menggunakan blower ya, blower sejumlah 16 biji ya teman-teman, dengan daya per blowernya adalah 520 watt. Oke. Kemudian total daya untuk blowernya adalah 8.320 watt ya teman-teman. Kemudian nomor 2 ada blower keong teman-teman. Berhubung kita menggunakan kompor pemanas oli bekas, jadi kita menggunakan blower keong ya. Ini kita menggunakan 6 biji dengan daya per blower adalah 125 watt. Jadi total dayanya adalah 750 watt gitu ya. Kemudian nomor 3 ada lampu LED ya. Kita menggunakan lampu LED sebanyak 84 biji dengan daya per bijinya adalah 7 watt. Jadi total daya ada 588 watt. Kemudian ada dispenser ya. Dispenser ini kita menggunakan dispenser yang ada panasnya dan ada dinginnya itu ya teman-teman. Kita menggunakan satu buah dengan daya 250 ya. Jadi total dayanya adalah 250 watt ya. Kemudian ada pompa submersible setengah PK teman-teman. Ini di sini kita gunakan untuk sumur bor ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan sumur bor untuk airnya. Ini kita menggunakan satu biji dengan daya 450 watt ya. Jadi total daya yang dibutuhkan adalah 450 watt. Kemudian selanjutnya ada pompa air ya teman-teman. Jadi pompa air ini kita gunakan untuk menghisap air ya, untuk menaikkan air dari tampungan bawah ke tampungan atau ke tandon pembagi ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan satu ya dengan daya 125 watt. Jadi total daya yang dibutuhkan adalah 125 watt. Kemudian ada TV. Ini TV kita gunakan di ruang ABK, ada satu biji ya teman-teman, dengan daya 40 watt. Jadi total daya yang dibutuhkan adalah 40 watt. Kemudian ada yang terakhir ini teman-teman. Ini kita ada peralatan pendukung ya. Peralatan pendukung itu nanti masuknya di panel ya. Jadi itu ada relay, ada sonoff ya, pokoknya perangkat kecil-kecil itu kita anggap ada satu ya. Itu jadi kita satu globalan aja. Kita global satu dengan daya sebesar 50 watt ya. Jadi total daya ini adalah 50 watt juga. Dan kemudian kita jumlah ya. Jadi dari semua ini, dari semua peralatan yang berada dalam kandang, itu daya yang kita butuhkan itu adalah 10.573 watt. Oke. Berarti dengan daya semu yang disediakan oleh PLN sebesar 13.900 VA
dan kebutuhan daya kandang total adalah 10.573, itu berarti masih mampu ya. Jadi daya yang disediakan oleh PLN ini masih mampu gitu. Paham ya teman-teman? Jadi ini seandainya kok teman-teman menggunakan blower yang dengan konsumsi dayanya besar, otomatis ini naik ya teman-teman. Begitu ya. Jadi paham ya. Jadi untuk penghematan blower itu kita acuan dari sini ya. Jadi kita membuat tabel seperti ini dan kita menghitung. Jadi kebutuhan daya itu bisa tercukupi dan bisa kita hemat gitu ya. Lanjut untuk rincian biayanya teman-teman. Di sini sudah saya buatkan tabel juga ya. Ini kita menggunakan Excel dengan harga yang sudah tadi kita cek secara online ya teman-teman. Kita cantumkan berada di sini ya. Dengan harga per kWh adalah Rp1.444,70 ya per kWh. Dan ini ada kolom pertama ya teman-teman. Ini kolom pertama. Ini adalah periode hari. Jadi seperti contoh ini ya. Ini adalah periode hari pertama, hari ke-1 sampai dengan hari ke-5 kita menghidupkan blower ya. Ini sebanyak 2 biji begitu ya. Nah, kemudian ini kolom kedua ini adalah keterangan perangkat yang hidup ya. Dan ini ada kolom ketiga ini adalah daya perangkat ya. Jadi daya perangkat per biji itu ada berapa ya yang hidup. Kemudian kolom selanjutnya ini ada jumlah perangkat yang hidup ya. Kemudian lanjut untuk ini adalah jumlah total daya ya, perangkat yang hidup ya. Kemudian di sini saya buatkan kolom jumlah jam dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu alat yang kita cantumkan di sini ya, itu hidupnya berapa jam begitu ya. Jadi nanti kita tulis di sini. Kemudian di kolom selanjutnya ada jumlah pemakaian hari ya. Jadi ini di sini jumlah hari pemakaian begitu ya. Kemudian kolom selanjutnya ada jumlah jam pemakaian. Jadi lamanya dalam jam ya. Jadi jumlah alat itu hidup dalam jam. Nah, begitu. Kemudian di sini adalah total daya dalam watt hour. Jadi dari perhitungan di sini nanti kita ketemunya itu di sini ya teman-teman. Jadi total rumusnya itu nanti perkaliannya itu nanti ketemunya watt hour dan kita tuliskan di sini ya, di kolom ini ya. Kemudian di kolom selanjutnya ada konversi kWh. Berhubung harga kita menghitungnya dari PLN itu adalah per kWh, berarti dari angka yang di sini ya kita konversi menjadi kWh, baru kita kalikan dengan harga ini ya, harga per kWh ini ya teman-teman. Jadi nanti di sini ketemu angka jumlah yang harus dibayarkan setiap perangkat yang hidup begitu ya teman-teman. Oke, contohnya ini ya teman-teman. Langsung saja kita ke contohnya ini. Dari hari pertama ya teman-teman. Hari pertama sampai hari kelima itu kita menghidupkan blower sebanyak 2 ya teman-teman. Dengan daya per blower adalah 520 watt. Nah, di sini ada keterangan blower intermittent ya teman-teman. INT itu intermittent. Berarti ini kita menggunakan timer ya. Jadi ini di sini timer. Untuk timer yang kita gunakan itu setelannya 5 menit hidup dan 1 menit mati, begitu ya. Jadi total daya di sini total daya karena kita menggunakan 2 buah blower, berarti total daya dalam alat yang kita gunakan adalah 1040 watt ya. Dikali 2 ya teman-teman. Jadi daya menggunakan 2 alat ya, 2 blower yang hidup berarti 1040. Dan dalam satu hari jika 5 menit on dan 1 menit off itu setelah dijumlahkan itu ketemunya 20 jam teman-teman. Jadi satu hari itu hidupnya 20 jam begitu ya. Dan lama pemakaian adalah 5 hari. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima begitu ya. Jadi tinggal dikalikan saja untuk jumlah jam ya. Jadi jumlah jam ini 20 kali 5 hari ya. Berarti ketemunya 100 jam begitu ya. 100 jam. Kemudian dengan 100 jam ini
kita kalikan, tinggal kalikan saja 100 jam kali 1040 ya teman-teman, begitu ya. Jadi ketemunya adalah 104.000 ya teman-teman, 104.000 watt hour, begitu ya. Kemudian kita konversi menjadi kWh, ketemunya adalah 104 kWh. Kemudian untuk harganya, untuk biaya yang kita keluarkan itu adalah kalikan dengan harga per kWh ini, ketemu biaya sebanyak 150.248,80 rupiah, begitu ya. Nah, ini contoh untuk blower dari hari pertama sampai hari kelima ya teman-teman. Nah, nanti untuk teman-teman yang kurang paham, nanti saya sertakan tabel ini berupa Excel ya. Jadi untuk orek-orek teman nanti bisa, jadi untuk estimasi biaya kandang teman-teman itu nanti habis berapa, nanti kalian bisa download, nanti sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya teman-teman, sebagai estimasi biaya kalian, begitu ya teman-teman. Nah, nanti di sini sudah saya rincikan juga untuk hari ke-6 sampai ke-9 itu kita menghidupkan sebanyak 4 blower ya teman-teman. 4 blower, dimana 2 blower on dan yang 2 blower adalah intermittent, gitu ya. Jadi di hari ke-6 sampai hari ke-9 itu kita menghidupkan 4 blower, tapi dengan 2 intermittent, yang 2 on, begitu ya. Dan untuk biaya yang dikeluarkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ya, begitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri ya, bisa lihat sendiri, nanti kalian download ini filenya ya. Nah, ini kemudian sudah dirincikan juga untuk hari ke-10 sampai ke-15 kita menghidupkan 6 blower ya. Ini sudah tidak menggunakan intermittent ya teman-teman. Mulai dari hari ke-10 sampai ke hari 15 itu sudah tidak menggunakan intermittent. Jadi blower sudah on terus, begitu ya. Kemudian di hari ke-16 sampai ke-19 itu kita tambah menjadi 10 blower ya, 10 blower on. Dan di hari ke-20 sampai ke-25 itu kita tambah lagi menjadi 12 blower on, begitu ya. Dan selanjutnya untuk hari ke-26 sampai hari ke-35 itu memang soalnya rata-rata panen kita itu di umur 35 hari ya teman-teman. Jadi kita buat hari 26 sampai 35 itu kita menghidupkan 14 blower ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok ada 16 cuman dihidupin 14 mas? Ya soalnya ya itu sudah saya berulang kali bicarakan, untuk blower itu kita pakai itu cuman 14 ya, dan yang 2 hanya buat cadangan, begitu ya. Jadi tidak on terus. Jadi yang 2 itu seandainya kok yang ada blower yang bermasalah itu baru kita hidupkan, begitu ya. Dan selanjutnya untuk ada blower keong ya. Di blower keong ini kita menggunakan pemanas hanya sampai hari ke-15 ya, gitu. Kemudian untuk lampu LED ini kita hidupkan selama 40 hari nonstop sampai pembersihan selesai ya. Jadi setelah panen kita melakukan pembersihan, itu juga menghidupkan lampu juga. Jadi kita bikin 40 hari nonstop, begitu. Dan juga untuk dispenser juga, ini sampai pembersihan selesai baru kita matikan ya. Kemudian untuk pompa submersible ya, untuk pompa submersible ini kita hidupkan secara berkala, yaitu 5 hari sekali ya teman-teman. Jadi selama satu periode itu kita cuma menghidupkan sebanyak 8 kali ya, 8 kali, dimana setiap hidup itu selama 10 jam ya, begitu. Kemudian ada pompa air di sini. Nah, ini pompa air itu hidup setiap hari ya, setiap hari. Jadi kita ini ada 40 hari ya, cuman di setiap hari itu hanya hidup sebanyak 5 jam, begitu ya. Nah, kemudian ada TV. Ini TV kita anggap saja kita hidup selama 12 jam ya, selama 40 hari juga, begitu. Kemudian ada peralatan pendukung. Untuk peralatan pendukung juga kita anggap hidup sebanyak 40 hari ya, 40 hari, dimana ini kita hidupkan, maaf ini agak sedikit koreksi ya.
Jadi ini kita bikin 24 ya teman-teman, bukan 12. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi untuk peralatan pendukung ini kita hidup juga non-stop teman-teman, sebanyak 24 jam per hari selama 40 hari begitu ya. Jadi dari hari pertama sampai hari 40 itu non-stop, tidak mati begitu ya. Setelah kita rincikan seperti ini selama satu periode ini ya teman-teman, kita mendapatkan hasil ini ya teman-teman. Jadi satu periode kita menghabiskan sebanyak 4.966,96 kWh begitu ya. Dengan estimasi biaya adalah 7.106.421,51 rupiah begitu ya. Jadi di sini saya sudah mendapatkan hasil selama satu periode itu kita menghabiskan biaya listrik sebanyak 7 juta sekian ini ya. Jadi ini sebagai perhitungan kita, estimasi kita. Seandainya kok perhitungan ini membengkak, berarti ada perangkat yang perlu kita koreksi ya. Nanti kalian bisa cek dengan menggunakan tang ampere ya. Entah itu blowernya yang dayanya membengkak atau apa, itu nanti kalian bisa cek menggunakan tang ampere gitu ya. Jadi nanti kelihatan daya blower itu berapa begitu ya. Nanti bisa dicek dari situ. Jadi di sini untuk tabel seperti ini kita butuhkan untuk koreksi ya teman-teman. Untuk sebagai pengoreksi peralatan kita. Jadi kok seandainya tagihan bulan depan kita membengkak dan melebihi dari hitungan yang berada di tabel ini, mungkin ada yang bermasalah ya di peralatan kita gitu ya. Tapi dalam kandang closed house itu biasanya yang sering bermasalah adalah blower ya teman-teman. Nah, kenapa kok blower? Nah, karena yaitu sistem kandang closed house kan hanya mengandalkan blower ya teman-teman. Jadi sistemnya menghisap udara dari dalam kandang dan dihisap keluar gitu ya. Sedangkan udara dari dalam kandang itu kan kotor ya, ada debu-debu pakan, debu-debu macam-macam, itu nanti dihisap keluar oleh blower, dan itu sedikit banyak akan menempel pada blowernya, entah itu di baling-baling, di laker, dan di dalam dinamo sendiri. Jadi di sini saya anjurkan untuk membersihkan secara berkala teman-teman. Jadi setiap habis panen itu kita bersihkan dan kita kasih pelumas pada lakernya, dan baling-balingnya kita bersihkan juga. Jadi putaran dinamo, putaran blower itu akan ringan ya, tidak berat begitu ya. Jadi seumpama kok tidak dibersihkan, itu putaran dinamo, putaran blowernya itu akan berat. Nah, dengan dipaksa dengan beban kotoran-kotoran tadi yang tidak dibersihkan, itu akan mengakibatkan daya listrik meningkat dan tagihan listrik kalian akan meningkat juga. Nah, yang lebih fatal lagi itu bila dipaksa terus-menerus ya, mengakibatkan dinamo menjadi terbakar ya. Nah, biasanya pengalaman saya itu pada kandang closed house itu MCB itu diperbesar ya. Jadi seandainya kok di sini saya pasang dinamo setengah PK, itu biasanya rata-rata mereka pasang itu dengan MCB yang 10 ampere. Jadi sudah melampaui batas maksimal arus yang harusnya dilalui oleh dinamo itu. Jadi pada saat dinamo dipaksa memutar dengan beban berat, itu akan menimbulkan panas ya, dan ketika saat panasnya sudah memuncak dan MCB tidak turun, itu akan terbakar. Makanya di sini saya anjurkan pada kalian saat memakai dinamo setengah HP itu paling tidak kalian memasang MCB yang 6 ampere ya. Jadi sebelum lonjakan arus terlalu tinggi yang masuk ke dalam blower karena beban tadi ya, itu MCB sudah turun. Jadi tidak sampai terbakar dinamonya gitu. Jadi ya itu yang penting, kunci utama itu adalah servis ya. Jadi setiap kali habis panen itu diservis semua, baling-baling dibersihkan, laker dikasih oli ya, dinamo juga dibersihkan semua, jadi clean semua. Jadi saat mau check in itu putaran dinamo, alat-alat kita semua itu sudah bersih semua. Nah, seandainya kok teman-teman memakai dinamo yang lebih besar, ini kita menggunakan dinamo yang setengah PK ya teman-teman. Dan seandainya kok teman-teman menggunakan dinamo setengah yang 1 HP misal, atau 1,5 HP yang mudahnya ya, itu berarti daya yang kalian keluarkan setiap blower berkisar di antara 1700 watt teman-teman.
kita bikin ini contoh saja ya, contoh kita rubah ini 1700 watt. Oke, ini kita rubah semua. Oke, lihat teman-teman perbedaannya teman-teman, signifikan kan. Jadi tagihan kalian itu akan membengkak hampir 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat. Semula menggunakan dinamo setengah PK hanya 7 juta, sekarang setelah kita ganti menjadi 1,5 PK, itu tagihan kalian menjadi 19 juta sekian. Begitu ya, paham ya. Makanya kenapa kok kita selalu menekankan untuk menghemat ya, menggunakan perangkat yang kecil-kecil saja dengan fungsi ya, jangan meninggalkan fungsi. Itu ya seperti ini, untuk mengurangi biaya listrik, begitu ya teman-teman. Nah, jadi jangan salah paham, wah ini Om Satrio promosi banget dengan blowernya. Enggak, kita enggak begitu, soalnya kita peternak juga ya, kita juga peternak, jadi kita tahulah istilahnya jeripayah peternak seperti apa, kita juga tahu, soalnya kita juga peternak gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi, ini kita menggunakan dinamo yang 1,5 HP ini ya contohnya, kita kembalikan lagi menggunakan dinamo yang setengah HP. Oke, tuh sekian teman-teman kalau menggunakan dinamo setengah PK, begitu ya. Nah, untuk catatan bagi teman-teman ya, dalam tabel ini kita tidak menghitung lonjakan daya ya. Jadi lonjakan daya saat blower on off itu kan pasti ada lonjakan daya, kita tidak hitung soalnya perlu perhitungan yang agak rumit ya, dan nanti durasi video pasti akan panjang. Mungkin di lain video akan saya buatkan untuk rumus lonjakan daya juga, cuman tidak saat ini ya. Kemudian dengan tadi yang sudah saya jelaskan, ini di sini ya, konsumsi daya dapat berubah dengan bertambahnya kondisi atau usia pakai perangkat, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Untuk blower itu jika kondisinya kotor itu pasti daya akan berubah ya teman-teman. Maka saya anjurkan setiap kali habis panen harus diservis ya, dibersihkan, dikasih pelumas. Nah itu biar lancar lagi dan tidak menimbulkan daya meningkat, begitu ya. Nanti jangan disalahkan blowernya, Mas Om Satrio ini blowernya punya jenengan wattnya tinggi, kemarin memang normal tapi setelah dipakai ini desain jenengan ini yang kurang bagus. Jadi jangan seperti itu. Nah, mungkin sedikit tips dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, sebagai wawasan bagi kalian. Ikuti channel ini terus agar tidak ketinggalan info penting dari kita. Bagi kalian yang kurang jelas bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan yang membutuhkan durasi lama, mungkin kalian bisa kontak langsung dengan nomor yang telah saya sediakan di kolom deskripsi, begitu ya. Oke, akhir kata sekian dan terima kasih.